Dan saudara, saat ini kami sudah mendapatkan gambar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi tampaknya belum. Ini belum gambar yang langsung kami hadirkan. Untuk mengetahui situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita langsung saja akan menyimak laporan terkini dari jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana sejak pagi hari tadi, Tifal Solesa. Tifal, boleh tahu agenda yang sudah pasti untuk hari ini, siapa saja yang akan hadir terdakwa dan masing-masing terdakwa ini kan siapa yang akan dihadirkan saksi dan siapa yang akan dihadirkan saksi ahli? Agenda lengkapnya, Tifal. Iya Bayu, beberapa pihak sudah kami mintai konfirmasi sehubungan dengan jadwal sidang obstruction of justice atau perintangan proses hukum atas pembunuhan Yosua yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Konfirmasi pertama kepada pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto bahwa nanti akan digunakan 2 ruang sidang, mengingat dari para terdakwa ini penanganan kasusnya ditangani langsung oleh majelis yang berbeda-beda pula. Nanti untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, sidang akan berlangsung di ruang sidang utama, tepat di belakang saya, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan agenda adalah mendengarkan keterangan ahli. Konfirmasi terakhir dari tim penasihat hukum Hendra Kurniawan, baik itu Henry Yosodiningrat maupun juga Ragado Yosodiningrat, kepada kami pagi ini disebutkan bahwa akan ada ahli ITE, ahli laboratorium forensik, dan ahli pidana yang bakal dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi nama-nama siapa-siapa saja yang bakal dihadirkan jaksa sebagai saksi untuk ketiga terdakwa ini, nanti bakal berlangsung di ruang sidang utama. Sementara untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, sidang akan berlangsung nanti di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan agenda yang sudah kami konfirmasi tadi kepada Junadi Saibih selaku penasihat hukum dari Baikuni Wibowo. Akan ada keterangan dari ahli pidana dan ahli ITE dari jaksa penuntut umum, serta kabar terakhirnya adalah juga mendengarkan keterangan saksi mahkota yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini, yakni Cuk Putranto. Nantinya juga akan bersaksi di persidangan. Konfirmasi terakhir untuk nama yang kami terima terakhir kali dari Junaizi Saibih sehubungan dengan ahli ITE yang bakal dibawa jaksa penuntut umum di muka sidang nanti atas nama Roni. Sejauh ini untuk agenda sidang masih tetap sama jadwalnya, setidak-tidaknya atau biasanya berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan sifatnya terbuka untuk umum. Jadi kita bakal tunggu proses persidangan yang berlangsung nanti saat nanti sudah dimulai, dan masing-masing akan melaksanakan jalannya sidang di ruang yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Apakah kemudian bakal berlangsung secara bersamaan atau tidak, tergantung lagi kepada kebijaksanaan dari hakim dan tergantung dari kesiapan semua pihak yang akan bersidang, baik itu dari tim penasihat hukum maupun juga dari jaksa penuntut umum yang menghadirkan para saksi dan juga ahli di setiap persidangan. Kita coba ingat lagi dalam persidangan yang terakhir kali dihadapi oleh para terdakwa ini pada pekan lalu. Awalnya untuk sidang Baikuni dan Cuk Putranto, dan saat itu bersama juga dengan Irfan Widianto, harusnya dihadirkan saksi atau ahli ITE yang dibawa di muka persidangan dari jaksa penuntut umum, cuman dengan alasan tidak bisa menghadiri sidang saat itu, sidang diundur sehingga dijadwalkan kembali pada saat ini. Sementara untuk sidang Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, yang paling kita ingat saat itu adalah selain dari keterangan para saksi mahkota dalam hal ini Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ada juga keterangan dari saksi mahkota lain yang juga jadi terdakwa dalam kasus yang sama, yakni Verdi Sambo. Verdi Sambo pada pekan lalu sempat memberikan keterangan. Tadi Bayu juga sudah menyampaikan beberapa poin pentingnya. Cuman yang menjadi menarik di sini adalah pernyataan Verdi Sambo yang sangat percaya diri akan skenario yang dibuatnya, dengan beberapa poin pertimbangan ataupun juga menjadi alasan mengapa ia bisa percaya diri atas skenario tembak menembak yang dibuat ini bisa kemudian dikemukakan begitu untuk menutupi insiden penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hal-hal yang menjadi faktor penentunya menurut Verdi Sambo dalam kesaksiannya pekan lalu, saat itu ia sempat menghubungi 4 satuan
selepas insiden penembakan tersebut mulai dari Biro Paminal dihubungi, kemudian Biro Provos, pihak Barreskrim Polri juga dihubungi, serta dari Polres Metro Jakarta Selatan. Harapannya kemudian setelah itu dengan skenario dia yang menyebut ada tembak-menembak di sana, semua pihak langsung menangani proses tersebut dengan berbasis pada pernyataan dari Ferdy Sambo di awal. Karena kalau kita ingat lagi dalam beberapa kesaksian sejumlah saksi begitu, ada beberapa keterangan yang awalnya didapatkan oleh Ferdy Sambo sehubungan dengan skenario tembak-menembak itu tadi. Kemudian juga ia menyampaikan bahwa kepercayaan dirinya ini tumbuh, terlebih dari skenario ini dia berusaha untuk meyakinkan Richard Eliezer bahwa ia dipastikan akan bisa dilindungi posisi Richard Eliezer dengan aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Jadi bisa dikatakan dengan beberapa hal sedemikian rupa itu tadi ia merasa percaya diri agar skenario tembak-menembak ini bisa kemudian dipakai oleh pihak-pihak penegak hukum untuk bisa menelusuri kasus ini. Namun pada akhirnya semua akhirnya melenceng dari perkiraan, melenceng dari ekspektasi dari Ferdy Sambo, dan dia mengakui bahwa seluruh skenario yang ia buat, skenario tembak-menembak itu terutama semua berdasarkan pada emosi yang saat itu masih menguasai dirinya saat mengetahui penjelasan dari sang istri Putri Chandrawati bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang terjadi terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Ferdy Sambo juga menyebut bahwa sengaja tidak memberitahukan isi rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan ini kepada Hendra Kurniawan karena ada kekhawatiran nantinya Hendra tidak patuh pada perintah yang disampaikan Ferdy Sambo sehubungan dengan mengamankan rekaman CCTV itu tadi. Nah, bagaimana kemudian keterangan ahli dan juga saksi ini bakal mempengaruhi posisi para terdakwa nantinya dalam kasus obstruction of justice ini bakal kita tunggu nanti setidak-tidaknya pada pukul 10 pagi ini, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda untuk hari ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan kembali ke Anda nanti menjelang jalannya sidang mungkin.